organ pernapasan manusia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devdan. Saya akan menjelaskan bagaimana pernapasan membantu melakukan aktivitas. Kamu bernapas untuk memperoleh energi. Bagaimana caranya? Udara yang dihirup adalah oksigen. Oksigen akan masuk ke organ pernapasan. Pada saat kamu menghembuskan napas, karbon dioksida dikeluarkan. Di dalam tubuh, oksigen tersebut akan digunakan untuk membakar zat makanan untuk menghasilkan energi. Sistem pernapasan pada manusia adalah serangkaian pengambilan oksigen dan pengeluaran masuknya udara luar ke tubuh melalui alat-alat pernapasan disebut inspirasi. Proses keluarnya udara pernapasan dari alat pernapasan disebut ekspirasi. Om Swastiastu. Halo teman-teman, nama saya Dode Wahyu. Saya akan menjelaskan organ pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, batang tenggorokan, cabang batang tenggorokan, ada cabang batang paru-paru dan diafragma. Struktur dan fungsi organ pernapasan akan dibahas pada materi berikut. Rongga hidung. Hidung merupakan organ pernapasan, dia letaknya paling luar. Manusia menghirup udara melalui hidung. Pada permukaan rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi menyaring udara yang masuk dari debu atau benda lainnya. Di dalam rongga hidung terjadi penyesuaian suhu dan kelembapan udara sehingga udara yang masuk paru-paru tidak terlalu kering ataupun lembab. Udara bebas tidak hanya mengandung oksigen namun juga gas-gas yang lain, misalnya karbon dioksida, CO2, belerang, es, dan nitrogen N2. Gas-gas tersebut ikut hirup namun hanya oksigen yang dapat berkaitan dengan darah. Dari rongga hidung, udara selanjutnya akan mengalir ke tenggorokan. Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nathan. Saya akan menjelaskan tentang tenggorokan. Tenggorokan merupakan bagian dari organ pernapasan. Tenggorokan berupa suatu pipa dimulai dari pangkal tenggorokan atau laring, batang tenggorokan atau trakea, dan cabang batang tenggorokan atau bronkus. Pangkal tenggorokan atau laring. Setelah melewati hidung, udara menuju pangkal tenggorokan atau laring melalui faring. Faring terletak di ulu tenggorokan serta persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan dan rongga hidung ke tenggorokan. Pada batang tenggorokan terdapat katup epiglotis. Katup ini bekerja dengan cara membuka jika bernapas dan berbicara dan menutup jika saat menelan makanan. Katup tersebut berfungsi mengatur aliran udara dan makanan sehingga tidak bercampur. Jika kamu makan sambil berbicara, memungkinkan makanan masuk ke saluran pernapasan. Makanan yang masuk ke saluran pernapasan mengakibatkan saluran pernapasan akan terancang dan berusaha mengeluarkan makanan tersebut lewat hidung. Peristiwa inilah disebut tersedak. Tersedak merupakan peristiwa yang sangat berbahaya. Kamu harus berhati-hati agar tidak mengalaminya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kana. Saya akan menjelaskan tentang batang tenggorokan. Batang tenggorokan berupa cincin-cincin tulang rawan yang memiliki silia-silia pada dinding di dalamnya. Silia-silia berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang ikut masuk ke saluran pernapasan. Sebagian trakea terletak di leher dan sebagian lagi terletak di rongga dada. Batang tenggorokan pada orang dewasa memiliki panjang sekitar 10 cm. Perkenalkan, nama saya Surya. Saya akan menjelaskan tentang bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Trakea bercabang lagi menjadi dua, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus mirip trakea. Bronkus kanan dan bronkus kiri masing-masing bercabang-cabang lagi menjadi bronkeolus yang merupakan salah satu bagian paru-paru. Teman-teman, perkenalkan nama saya Gian. Saya akan menjelaskan tentang paru-paru. Paru-paru adalah alat pernapasan yang terletak di dalam rongga dada dan di atas diafragma. Diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru diselubungi oleh seluput elastis yang disebut pleura yang terdiri atas pleura dalam pleura vertebralis
dan Piula luar, Piula parietis. Piula merupakan selaput pembungkus paru-paru, sedangkan piula luar sebelahan dengan tulang rusuk. Perkenalkan, nama saya Nanda. Rongga dada dan rongga perut dipisahkan oleh otot yang disebut diafragma. Siat menghirup udara